Wara'yul Hanafiyah. Wara'a al-Hanafiyah itu atau Ra'yul Hanafiyah, pendapat Hanafiyah itu anna zawaja wajibun idza khafa al-mar'u al-wuqu'a fil fahisyah bi'adami zawaji khaufan dunal yaqin. Jadi ada yang wajib, ada yang fardu. Jadi di sini perkawinan adalah wajib jika seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan buruk yaitu zina bila tidak dengan menikah atau kawin khaufan dengan kekhawatiran, bukan yakin. Tidak. Jadi kemungkinan besar, khaufan itu berarti kemungkinan besar akan terjadi, itu tidak wajib. Wa kana qadiran ala mu'aniz zawaji, dan dia mampu untuk memberi biaya pernikahan, perkawinan, min mahrin wa nafaqatin wala yakhafu dzulmal mar'ati, dan tidak khawatir menzalimi. Nah, penting sekali, wala yakhafu dzulmal mar'ati, dan dia khawatir akan melakukan kekerasan, ketidakadilan atau ya biasanya macam-macam ya, kata zalim itu diterjemahkan dalam konteksnya lah, ada penindasan, ada ketidakadilan, anaknya kan nuansanya beda ya. Kalau penindasan kan keras sekali, tidak adil itu padahal zalim ya lawan tidak adil. Walat taksir, dan mengabaikan fi haqqiha, tidak peduli dengan mengurangi atau tidak peduli dengan hak perempuan istrinya itu perempuan itu. Jadi itu menurut Hanafi. Sudah ya, fardu dalam konteks seperti itu. Khawatir zina, kalau sudah yakin maka fardu, kalau khauf wajib, ya hampir sama lah. Kalau menurut saya sih ya sama aja. Yang kedua, hukumnya at-tahrim. Coba lihat bahwa nikah atau perkawinan bisa haram. Hukumnya haram. Jadi ini pengetahuan kita saja. Ya. Pengetahuan kita bahwa ada perkawinan yang justru haram. Bagaimana bentuk perkawinan itu menjadi haram? Ya. Ini, yahrumuz zawaju, perkawinan adalah haram idza tayaqqana syakhsu, jika seseorang yakin apa? Zulmal mar'ati, menzalimi, melakukan kekerasan, menzalimi perempuan, idrara biha, dan ya menderitakan perempuan, membuat derita perempuan, itu menjadi haram. Idza tazawwaja, jika dia mengawininya. Jadi seseorang kalau yakin bahwa dirinya akan melakukan kekerasan atau membuat menderita perempuan itu, kalau dia menikahinya, maka haram. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk bisa dianggap sebagai menderitakan perempuan? Bisa dianggap menyakiti perempuan. Bisa dianggap menelantarkan perempuan. Itu tidak mengampaikan tadi. Bi'ankana ajizan. Misalnya dalam bentuk dia tidak mampu antakali fizawaji, menanggung biaya perkawinan itu. Aula ya'dilu, atau dia tidak bisa berbuat adil. In tazawwaja, jika dia menikahi bizaujatin ukhra. Ini jika dia berpoligami. Gitu ya.
Jadi kalau poligami tidak bisa adil ya tidak boleh. Haram malahan itu. Kalau begitu ya, aduh ini boleh juga nih. Jadi coba ya, ini gimana nih? Banyak nih, nggak punya duit. Nggak bisa membiayai pernikahannya gimana ya? Terus menyakiti gitu. Tapi ini contohnya begitu ya. Menurut ini nih, menurut dia akan menyakiti. Lantarkan. Ya, oke. Sekarang bagaimana nih? Saya sudah pernah menyampaikan sebetulnya kepada teman-teman di KUPI melalui grup WA-nya ya, kaidah ini, kaidah yang akan saya bacakan ini. Idza ta'arada ma yaj'alu zawaj fardhan wa ma yaj'aluhu haraman. So, jika bertentangan antara harus fardu dan antara harus dan tidak boleh, antara wajib dan haram. Bagaimana nih? Kondisinya seseorang itu kalau begini sudah dalam keadaan wajib, tetapi kalau dilakukan maka haram. Nah, ya. Iya. Jadi bagaimana nih? Bagaimana nih? Contohnya nih, pertentangan antara dua hal tadi. Apa ya? Pertentangan lah. Bagaimana satu tindakan bisa dianggap boleh dan tidak boleh, atau wajib dan haram. Bagaimana bentuknya? Misalnya bi antayaqona. Misalnya dia laki-laki itu yakin annahu sayaqa'u, bahwa dia akan terperosok fi zina, dalam zina, in lam yatazawwaj, jika dia tidak kawin. Ya, jika dia tidak kawin, dia akan yakin akan melakukan perzinahan. Satu, watayaqona aidan, dan dalam waktu yang sama dia juga yakin bahwa annahu sayazlimu zaujatahu, dia akan menzalimi, menyakiti, menderitakan zaujatahu, istrinya. Bagaimana itu? Jadi satu harus, satu lagi menyakiti. Yang diambil mana nih? Menurut kitab ini, kana zawaju haraman, katanya perkawinan itu haram. Mengapa? Justru yang dimenangkan atau yang diambil adalah haram. Biasanya kan, kalau begitu boleh dong zina, gitu kan? Ya bukan begitu ya. Nanti kita jawabnya gimana nih? Lianna idza jama'al halal wal haram, kulibal haramul halal. Jika ada halal dan haram ada dalam satu tindakan itu ada halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Gitu. Atas yang halal. Jadi menurut kaidah ini haram menikahinya. Kita kan tidak, nanti sulitnya kan perdebatan kita itu kan gimana ya kita tahu, ya individu saja, berarti kita tidak tahu ya bagaimana orang bisa melakukan. Mungkin ada jenis-jenis apa ya, mungkin jenis seks apa namanya itu, orang baru melakukan kepuasan kalau dia menyiksa, misalnya juga ada begitu, tapi contoh itu tidak ada di sini. Menderitakannya dalam hal tidak bisa memberi nafkah saja. Ini mungkin kita bisa diskusikan ya, kalau begini nih kita bisa diskusikan apa sebetulnya, bagaimana pilihan kita. Memang
kaidah hukumnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu mungkin saja bisa diambil tadi, atau itu hanya dalam konteks-konteks yang umum saja. Jadi mencegah kerusakan. Kerusakannya memang macam-macam nih. Jangan pada orang lain ya. Itu jangan merusak orang lain, menyakiti orang lain. Itu harus dicegah, lebih utama diutamakan daripada untuk kepentingan diri sendiri. Itu maksudnya. Yang kedua, wali qaulihi, argumentasi dimenangkan haramnya menikahi tadi karena ada ayat Al-Qur'an wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah atau tidak menemukan biaya untuk nikah, misalnya yajiduna nikahan, ini maknanya hendaklah menjaga diri hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah akan memberikan anugerah kecukupan kepada orang-orang itu. Sudah aja sampai nanti punya. Ini menjadi problem juga ya. Ini menjadi problem juga di mana anak banyak sekali jomblo ini kan. Karena banyak sekali jomblo jadi mikirin gimana saya nggak punya duit nih. Nanti deh kita diskusi aja ya. Bagaimana caranya nih ya. Ini. Wali hadis, karena ada hadis, argumentasinya ada 3 nih kata dia. Ya masyarus syabab, ini tadi seperti yang dulu itu. Jadi yang ya caranya apa? Ya puasa gitu. Pengen begitu ya puasa aja. Karena li'asmati yursyid lasami li'asmatin nafsi minasyahawat. Itu menjaga diri dari hasrat-hasrat seksual. Gitu ya. Nah ini juga, tapi rupanya sih pendengaran kitab ini juga menjadi menghadapi problem betul dalam diskusinya mungkin ini hasil daripada diskusinya beliau ini dengan mahasiswanya mungkin dengan orang samaannya, sehingga dikatakan baru memakila mungkin ada disampaikan oleh orang. Yufaddilu zawajah hina, yufaddilu zawaju hina itu. Yang diutamakan adalah nikah saja kalau begitu. Kalau tadi diutamakan tidak nikah, mungkin ada yang mengatakan diutamakan nikah. Nikah. Karena konon argumentasinya apa? Argumentasinya li'anna fi 'adami zawaji balawatidz dhanni li'anna rajula ba'da zawaj, karena seseorang itu setelah menikah katanya talinu tibahu, maka karakternya, emosinya itu lentur, menjadi lembut. Itu memang mungkin juga ya bahwa hasrat ini yang paling sulit untuk dikendalikan orang adalah hasrat seksual. Kalau hasrat seksual telah merasuk ke dalam pikiran dirinya, maka gelap semua seakan-akan. Terjadi perkosaan itu kan dan sebagainya itu karena seorang tidak mampu menguasai, mengendalikan hawa nafsunya sehingga bisa begitu. Katanya tentu ketika itu sudah tersalurkan, nanti kalau sudah tersalurkan maka emosi itu adalah bisa kendor, bisa lentur gitu ya, lentur. Atau taqimu amalatu dan mempergaulinya dengan meningkat itu menjadi semakin baik muamalatnya. Ada kesempatan kurang kekerasan hatinya. Watazulu uqaduhu, dan hilanglah ikatan-ikatan yang membelenggu dirinya itu, membelenggu emosinya itu. Ya nabi adamiz zawaji qalabatu dzan fi wuqu'in bidzina, karena tanpa perkawinan itu karena wala batadzunni bi wuqu'in, kuat dugaan akan terjadi pada zina. Nah, ini 2 pendapat disampaikan oleh pengarang kitab ini
kita belum tahu harus bagaimana nih jawabannya ya. Saya sendiri nggak bisa jawab juga. Kalau ditanya begitu mana ya? Ya sendiri-sendiri deh. Al-karoha. Yang ketiga adalah makruh. Karoha. Jadi ini ya, begini ya. Saya kembali balas. Kalau dalam usul fikih, maka istilahnya adalah fardu atau wujub, bukan wajib. Kemudian tahrim, bukan haram. Karoha, bukan makruh. Istihbab, bukan sunnah gitu, bukan. Ibahah, bukan mubah. Jadi kalau dalam sudah menjadi hukum, maka jadilah wajib, haram, makruh, mandub, gitu, mustahab, dan mubah. Itu fikih. Akibat soalnya. Fikih itu akibat dari dalil. Ya, makruh. Yukrahu zawaju idza khafa asy-syakhsu al-wuqu' fil jawri wad-darari fawqan. Jadi bedanya begitu. Makruh apabila perkawinan seseorang khawatir dia akan jatuh pada perbuatan menyakiti sekedar khaufan la yasil ila martabatil yaqin in tazawwaja. Sekedar khawatir saja, tidak yakin, tidak sampai yakin, dugaan kuat akan melakukan kekerasan. Itu ya. Li'ajzihi 'anil infaq, karena tidak mampu memberi nafkah, au isa'atil usyrah. Nah, ini lebih luas lagi nih. Isa'atil usyrah itu memperlakukan dengan kasar pada istrinya. Diduga kuat dia akan melakukan kekerasan pada dalam relasinya dengan istrinya. Au utuli raghbati fin nisa, atau kendor ke hasrat kepada perempuannya. Tidak menggebu, ya kendor lah, ya tidak begitu, minatnya kurang. Minatnya kepada perempuan kurang. Itu kalau nikah makruh. Wa takunul karahiyatu anil tahrimiyah atau tanzihiyah. Ini istilah dalam mazhab Hanafi ya. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ya intinya sih mendekati haram, mendekati lebih baik gitu. Lebih baik. Bihasabi quwwatil khawfi wa dha'fi, tergantung kepada kekhawatiran, tingkat kekhawatiran. Tinggi atau lemah, kuat atau lemah. Gitu. Jadi lagi-lagi sangat individual ya, sangat personal dan sebagainya. Fayukrahu al-Syafi'i liman bihi 'allatun, dan makruh juga menikah, berkawin bagi orang yang mempunyai penyakit. Termasuk dalam hal penyakit adalah kaharamin pikun, sudah tua bangka, tua sekali haram. Pikun lah. Au maradin, atau maradin daimin, atau seperti sakit yang terus menerus. Au ta'ninin daimin, atau impoten yang terus menerus. Impoten yang terus menerus. Bagi orang yang impoten terus menerus itu makruh. Kasihan. Apa sih impoten itu ya? Impoten itu apa ya? Aduh. Anunya deh. Anunya tuh enggak keras. Enggak kuat ya. Aduh. Kan memang ya sudah tidak berlaku lagi ya. Ayukrahu aidan adamun nikahi, dan makruh juga indahum menurut mereka nikahun ba'da khitbatin ala khitbati ghairihi. Jadi intinya adalah menikahi perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain dan sudah disanggupi oleh keluarganya itu. Jadi jangan, meskipun boleh tapi makruh. Karena ada macam-macam nanti akibatnya ya, ketersinggungan dan sebagainya. Oleh itu biar diri bawah. Nikahul muhallil. Nah ini makruh juga nikahnya muhallil.
idza lam yushrat fil aqdi ma yukhillu maqsudi. Muhalil itu apa? Ini penting sekali ini. Muhalil itu adalah orang laki-laki yang bisa menghalalkan pernikahan laki-laki lain, suami yang sudah mencerai istrinya 3 kali, tolak bait, kubro. Jadi kalau seseorang laki-laki sudah menceraikan istrinya 3 kali, sehingga dia tidak bisa lagi rujuk. Nah, bagaimana caranya ketika laki-laki suami tadi, yang mantan suami tadi ingin kembali ingin berhubungan lagi dengan mantan istrinya yang sudah dicerai 3 kali itu, bagaimana caranya? Caranya ya harus ada orang laki-laki lain dulu. Nah, namanya muhalil. Muhalil ini nanti menikah dengan mantan istri laki-laki pertama tadi, dan syaratnya bukan sekedar akad, tetapi juga mencicipi manisnya tubuh perempuan itu, janda laki-laki tadi. Itu namanya muhalil. Tapi ini makruh jika lam yushrab bil aqdi ma yukhillu bi maqsudihi. Jika tidak disyaratkan di dalam akad itu ma yukhillu, hal yang mengurangi tujuannya. Ternyata ya apa ya, sekedar dapat uang misalnya. Nama di Kalimantan Barat itu nikah Cina Buddha. Nikah Cina Buddha. Itu nikah Cina Buddha itu begitu. Nikah muhalil. Nikahul ghurur dan nikah yang menipu. Kan gharar zauju fi Islam imra'atin, ini bagi orang yang tidak mau menikah. Boleh menikah dengan perempuan non muslim ya. Jadi ngaku-ngakunya istrinya sudah masuk Islam, padahal dulu makruh. Atau bihurriyatiha, atau perempuan itu sudah merdeka. Ini sistem lama ketika perbudakan masih berlangsung ya. Oke, itu namanya makruh. Yang terakhir nomor 4, hukum istihbab an-nadab. Lagi-lagi digunakan istihbab ya, bukan sunnah ya. Tidak ada kata sunnah ini. Hukum sunnah itu tidak ada. Hukum sunnah ya. Jika itu sunnah itu tidak ada. Dalam arti hukum. Bukan berarti tradisi. Jadi kata yang digunakan di dalam hukum pernikahan ini adalah istihbab. Sesuatu yang disukai. Yang disukai, awin-nadab, atau yang ya, dianjurkan. Itu fi hal yang tidak dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Jadi normal itu tidak karena paksa, tidak karena pengen seperti tadi di awal tadi. Yustahabu 'indal jumhur ghairul Syafi'iyah. Menurut mayoritas ulama fikih selain Hanafi, Syafi'i, perkawinan itu menjadi dianjurkan, dipandang baik. Idza kana syakhsu, jika seseorang itu mu'tadilal mizaj, emosinya normal. Ya, sedengan. Gambarannya, yang sedengan itu bagaimana? Yang normal itu bagaimana? Yang wajar ya. Wajar, normal, sedengan. Ya biasa aja. Pengen juga ya. Kalau kawinnya bokeh deh, dan kayak nggak apa-apa gitu loh. Kayak ya. Ya itulah yakhshal wuqu' fi zina, di mana dia tidak khawatir jatuh ke dalam zina kalau tidak nikah. Kalau tidak nikah juga nggak apa-apa. Ya, tenang aja. Wala yakhsha yudlima zaujatahu in tazawwaja, dan tidak khawatir juga akan menyakiti istrinya. Ya biasa aja.
Wahalatul i'tidal hadhihi hiyal ghadibah 'inda aktsarin nas. Inilah kondisi umum mainstream manusia. Oke ya. Dalil dalil untuk ambil zawaj sunnatul. Sunnatul kau di sini sunnah ya. Sunnah dalam arti fikih nih. Lagi-lagi harus dijelaskan. Sunnah dalam fikih, sunnah dalam arti ahli hadis, sunnah dalam arti ahli usul fikih berbeda. Dalam hadis berarti habis ya waktunya ya. Ini banyak pertanyaan nih Bu ya yang iya ya. Aduh, jadi gimana nih? Jadi yang nanti setelah itu adalah boleh ya. Boleh deh. Sekarang begitu. Saya kira begitu dulu deh, nanti tentunya ada hal yang menarik yang nanti mungkin apakah ini kita sekarang karena ini akan mengejutkan sekali. Menurut mazhab Syafi'i, nikah itu bukan ibadah. Itu loh. Nikah itu, kawin itu menurut mazhab Syafi'i bukanlah ibadah. Itu. Nah, itu yang belum dibaca. Belum saya baca nih. Karena di sini pandangan Imam Syafi'i itu sepertinya berhadapan dengan kesan umum atau pandangan umum di mana nikah adalah ibadah. Imam Syafi'i mengatakan nikah bukan ibadah. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Begitu aja. Ini tanya banyak sekali yang gimana katanya. Aduh, ini banyak pertanyaan nih Bu ya. Iya. Nih, terkait pernikahan ini memang luar biasa ini. Luar biasa. Oke, baik Bu ya, terima kasih Bu ya sudah menyampaikan tema yang menarik sekali untuk didiskusikan. Dan juga terima kasih sekali Ibu Rektor YIN Metro sudah hadir di Zoom. Oh, Rektor YIN Ponorogo katanya di Facebook katanya. Oh gitu, lihatnya ya. Ya, di ruang Zoom sudah ada 38 yang ngaji juga di Facebook, ada 16 yang hadir di Facebook. Ya. Baik Bu ya, saya akan membacakan semua pertanyaan saja ya Bu ya, biar nanti Bu ya sekaligus menjawab atau ya saya itu sebut aja. Gini aja Jul. Jadi semua pertanyaan dicatat ya, nanti kita kumpulkan dan kita diskusikan bersama ya dengan teman-teman itu untuk kemudian juga mungkin bisa ditulis. Jadikan buku dan sebagainya ya. Karena waktu kita ini kan sangat terbatas sekali ya. Oke. Baik, mungkin ini aja Bu ya, saya bacakan dulu aja pertanyaannya biar nanti kita arahnya kemana. Tapi rata-rata ini kayak Mbak Laila Joharo dari Jepara ini kan beliau pendampingannya, jadi banyak menemukan interaksi-interaksi dan kasus-kasus yang menarik ini. Nah, saya akan bacakan dulu Bu ya dari Mbak Siti Rohma. Assalamualaikum Bu ya, perkenalkan saya Siti Rohma, izin bertanya dalam memutuskan menikah, kriteria pasangan atau laki-laki seperti apa yang harus perempuan pilih agar pernikahan yang dijalani membawa maslahat? Dan boleh atau tidak jika perempuan menuntut suami untuk merubah kebiasaan dan meminta agar usahanya dalam mencari materi lebih giat lagi, misalnya karena penghasilan istri lebih banyak gitu. Juga ini dari awal lagi, dari pertanyaan awal ini banyak banget yang bertanya ini Bu ya, jadi kayaknya kalau nggak dibacakan ini. Baik, ini dari Siti Mbak Rina Rahmania, izin bertanya, Bu ya, ini sebuah cerita tentang permasalahan setelah menikah. Nah, ini tadi tentang hukum menikah, ini setelah menikahnya. Baik, setelah menikah, jika suami tidak mau pindah dari daerahnya karena wasiat dari bapaknya harus menetap di daerah tersebut. Sedangkan istri ternyata sudah mau, namun dalam perjalanan rumah tangga dari awal sampai sekarang selalu dimusuhi keluarga dari suami. Menurut istri, solusinya adalah pindah rumah. Sedangkan suami jika diajak pindah rumah tidak akan mau karena wasiat tadi. Sedangkan istri sudah tidak kuat menahan ketidaknyamanan di rumah suaminya. Tertekan dan stres. Suami tidak mau
pindah ke daerah lain, sedangkan istri sudah tidak mau lagi kembali ke rumah suami tersebut. Mohon solusinya Buya. Apa yang harus dilakukan? Baik Buya, pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Lela Joharo dari Jepara. Buya, saya punya pendampingan Catin. Setelah diperiksa kesehatannya di puskesmas, ternyata calon suami positif HIV/AIDS. Calon istri bisa menerima keadaan calon suami. Mereka sepakat mengubur masa lalu. Bagaimana hukumnya jika tetap dilaksanakan pernikahan tersebut? Karena secara medis calon istri beresiko. Begitu. Baik, berikutnya dari Mbak Nurul Sugiyati. Bagaimana menghadapi suami yang terus berselingkuh tapi tidak mau melepas istrinya? Bagaimana hukumnya? Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika ada seorang lelaki yang datang ke rumah wanita untuk menghitbah? Setelah menghitbah, si laki-laki izin pergi belajar keluar kota. Setelah dikembalikan, dia membatalkan hitbahnya karena tertarik dengan wanita lain. Apakah itu termasuk melakukan dosa atau tidak? Nah, ini menyambung dari pertanyaan Mbak Lela Joharo itu disfungsi seksual, kira-kira soal tadi HIV/AIDS itu Bu ya. Lalu dari Elok App, ini app-nya apa nggak tahu. Assalamualaikum Buya, izin bertanya ya. Tentang muhalil itu yang dimaksud dengan mencicipi tubuh wanita si janda A tadi sekedar bercumbu atau sampai duhul. Begitu. Itu soal tadi ya, soal muhalil Buya. Yeah. Berikutnya ini dari Mbak Siti Rohmah sudah dibaca. Lalu dari Mbak Joharo lagi, madhab Syafi'i nikah itu bukan ibadah. Wah, ini kabar baik buat orang-orang yang tidak menikah, yang memilih jomblo ini ya Bu ya. Iya. Dari Irma Tri Umami, Assalamualaikum Bu ya. Mau tanya, jika materi dan fisik sudah memenuhi atau siap, hanya saja mentalnya masih belum siap karena trauma dengan sakit hati yang lalu, apakah tetap menjadi wajib hukumnya? Aduh, ini konsultasi. Oke, Bu ya, itu kira-kira respon dan pertanyaan dari para peserta ngaji Bu ya ini. Ini Bu ya, silakan. Mungkin sekaligus closing aja Bu ya. Tapi ini menarik, nanti saya akan ini Mbak Joharo konfirmasi disfungsi seksual impoten katanya. Oke, ya. Ya udah ya. Mungkin ini sekaligus closing Bu ya, pertanyaan jawaban nanti, dan juga nanti saya akan tulis untuk kita diskusikan lagi di lain-lain waktu mungkin. Iya. Sekali ya. Silakan Bu ya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini adalah masalah lebih pada masalah moral ya. Lebih pada masalah moral. Kalau secara hukum yang sampai hari ini masih dipegang oleh sistem hukum yang ada di mana-mana, itu masih belum itu masih sistem patriarkis lah ya kita maksudnya. Saya bilang ayat Ar-Rijalu Qawwamuna itu menjadi titik sentral bagi pengaturan, sehingga luar biasa akibat-akibat yang terjadi. Apa yang dikeluhkan tadi oleh para istri-istri tadi tetap nantinya akan dikembalikan kepada suami, atau istri bisa menggugat cerai. Itu saja sebetulnya di sekitar itu. Kalau tidak bisa menggugat cerai. Untung saja sekarang ini di Indonesia berlaku hukum gugat cerai itu. Ya sebetulnya di khulu itu juga ada ya, khulu itu. Jadi khulu itu adalah cara yang dulu ditetapkan, diberikan kesempatan bagi seorang istri yang tidak suka kepada suaminya untuk menggugat cerai. Kan ada bahkan sangat sederhana sekali. Saya tidak suka wajahnya. Hadisnya ada. Melapor kepada Nabi. Orang tuanya mengawinkan dirinya dengan, tapi saya tidak suka bukan karena saya nanti tidak dipenuhi masalah bagaimana, tapi saya tidak suka. Sampai ada yang begitu loh.
Itu hebat sekali menurut saya sih ya. Nabi memberikan ruang alternatif bagi seorang perempuan yang diperlakukan secara tidak cukup menyenangkan oleh suaminya, maka ada kesempatan bagi istri untuk mengadukan persoalannya. Begitu. Meskipun menurut saya juga masih ada hal yang perlu, artinya kalau minta cerai, istri harus minta cerai dan harus di pengadilan, gitu ya. Dalam sistem hukum ya, bukan sistem hukum di Indonesia. Kalau sistem hukum Indonesia sudah bagus, di mana perceraian itu harus baik. Perceraian maupun gugat cerai harus diproses di dalam pengadilan. Jadi tadi saya membaca ya ada kaidah-kaidah dasar yang harus dihindari. Jangan la dororo wa la diror. Itu bahkan bisa mengharuskan ketika ada bahaya yang akan membunuh dirinya, akan merusak dirinya, maka agama menganjurkan atau mengharuskan orang untuk menghindari itu, mengorbankan itu. Cuma persoalan ini kan cinta ya. Cinta itu kan susah sekali nih masalahnya. Itu yang saya katakan bahwa moralitas yang nantinya tanggung jawabnya seperti apa. Secara hukum sih boleh-boleh saja. Secara hukum kalau tidak suka ya sudah boleh. Gitu. Si istri mengadukan persoalannya ke dalam ke pengadilan. Ya gitu ya. Saya kira muhalilnya kan. Muhalil maksudnya ya harus apa sih sebetulnya arah utama dari sebuah perkawinan itu. Jadi utamanya sebetulnya persetubuhan itu, bahwa hal-hal yang lain ya boleh-boleh saja. Ya bagus baik-baik saja, tetapi pada akhirnya sih sasaran utamanya adalah penetrasi. Itu sehingga ini harus ada penetrasi itu sendiri, bukan sekedar pegang-pegang, bukan sekedar cium-ciuman, bukan sekedar pelukan, gitu. Tetapi harus merasakan itu. Karena apa? Logikanya itu begini ya. Mengapa Al-Quran memberikan kesempatan 3 kali, 2 kali sebetulnya. Yang terakhir sudah gitu. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin. Nah, sesudah 2 kali, maka kamu harus pertaruhkan akan terus atau nantinya cerai untuk selamanya, untuk sudah tidak lagi kembali maksudnya. Jadi tolak 2 itu artinya tolak rujuk. At-talaqu marratan itu kamu tolak pertama bisa rujuk dalam waktu iddahnya atau dalam waktu ya itu sebelum selesai pun nggak apa-apa. Ya justru sebelum selesai iddah rujuk. Kedua, begitu juga. Untuk cobalah pisah dulu deh. Pisah dulu. Termasuk juga, walaupun sudah selesai iddah, misalnya tolak bain sughra. Tolak bain sughra adalah tolak bain yang sudah selesai iddahnya, sudah tidak bisa lagi rujuk, tetapi menikah lagi boleh. Kedua juga, disuruh pengalaman dulu deh. Bagaimana dipisahkan dengan seorang istri itu. Itu ya. Kedua masih juga begitu. Ketiga ya sudah tidak bisa lagi nih. Sudah tidak bisa lagi nih. Sudah 3 kali nih. Coba 3 kali untuk rukun nggak bisa. Maka ya sudah. Cari orang lain dulu. Coba dirasakan dengan orang lain. Dan itu harus sampai setubuh. Oke. Ya gitu aja Jul ya. Karena ini waktu ya. Terima kasih. Jadi mohon maaf apabila belum sempurna jawaban-jawaban dari teman-teman tadi. Yang sangat menarik. Saya berharap nanti Jul mengkoordinir semua. Nanti kami dari Fahmina Mubadalah akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini atau menjawab. Terima kasih. Mohon maaf besar-besarnya. Sampai ketemu lagi ya. Hari juga nanti ada launching buku kompilasi artikel-artikel di Mubadalah. Jadi tetap ngikutin mubadalah.id untuk mendapatkan informasi tentang Festival Mubadalah. Insya Allah akan seru di bulan September ini karena Mubadalah ada Festival Mubadalah yang kedua.
Ya, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Bagi teman-teman di Facebook yang hadir di Facebook atau yang di ruang Zoom, silakan jika ingin mengkaji tema terkait dengan keluarga, fikih perempuan, silakan kirim di namanya grup PA. Silakan, nanti kita akan membahas sama Kiai Husain. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pengajian malam hari ini mendapatkan keberkahan semuanya dan sehat walafiat. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.